Luz, tolonglah. Jangan begitu sama Mailah. Kamu kenapa sih? Sentimen banget sama istri aku. Ternyata dia tetap baik loh sama kamu. Kamu juga. Jangan sebut Mailah. Buruk rupa terus. Dia itu cantik kok. Cantik alami malah. Hanya saja dia kurang terawat. Lihat dia. Baru perawatan 1 minggu aja. Sudah kelihatan bedanya. Apalagi kalau dia dandan. Wow, Mas gak bisa berkedip. Aku mengulum senyum mendengar pujian dari Mas Ibnu yang 99% benar itu. Rasanya ingin tertawa ngakak sambil joget-joget melihat ekspresi Lucy yang mulai marah dan tidak terima. Kok kamu malah puji-puji dia, Mas? Lucy mencubit lengan Mas Ibnu. Maaf, Luz, Mas kelepasan. Mas Ibnu menyahut sambil menjauh dari ulet bulu itu karena lengannya terus dicubiti. Aku keluar dari ruangan itu karena azan subuh sudah mulai berkumandang. Mai, mau kemana? Mas Ibnu mencekal lenganku, menarik tubuhku, lalu mengusap lembut pipi ini. Mas kangen. Pelan dia berucap, seperti angin sedang berbisik. Aku menatap matanya dan mengunci netra laki-laki yang sudah menanamkan cinta begitu indah selama 15 tahun itu. Dengan pandanganku, kini bunga-bunga cintaku telah layu. Aku juga tidak lagi melihat ada cinta di dalam sana. Hanya ada nafsu. Sebab Mas Ibnu memang sedang menginginkan. Ayo, Mai, kita pulang bareng. Kita lepas rasa rindu kita di rumah. Kamu juga sebenarnya mau kan? Sekali lagi, dia mengusap pipiku. Aku pamit sama ibu dulu, jawabku, seraya kembali masuk ke kamar Lucy. Bu, Maila pamit pulang ya. Soalnya besok Maila harus kerja. Ibu mau ikut pulang? Apa di sini saja? Ucapku, sembari menyalami tangan ibu dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Kamu mau pulang sama siapa, Mai? Tanya ibu. Mas Ibnu, Bu, melirik ke arah Lucy. Luz, aku pulang dulu ya. Mas Ibnu ngajakin pulang. Kangen katanya sama aku. Dia mau ngajakin hahaha hihihi dulu. Kan kita sudah lama gak melakukannya. Boleh ya? Bisiku dekat sekali di telinga Lucy. Perempuan berambut keemasan itu menarik hijabku. Aku langsung mencekal tangannya, menekan pergelangan tangan dia dengan kuku ibu jariku hingga dia meringis kesakitan. Kamu jangan macam-macam sama saya, Luciana. Saya bukan Maila yang lemah seperti dulu, tekanku sembari menepis kasar tangan Lucy. Aku menggandeng lengan Mas Ibnu dan mengajaknya keluar dari kamar Lucy supaya wanita itu tambah marah karena melihat kemesraan kami. Mas Ibnu langsung menarikku ke dalam kamar ketika kami sudah sampai di rumah. Aku melepaskan tanganku, berusaha menghindari sentuhannya karena jujur aku masih belum bisa untuk melayaninya lagi. Mas, aku bikin teh anget dulu ya. Perut aku gak enak banget soalnya, ucapku sembari mengurai pelukan Mas Ibnu.
Nanti sajalah, Mai. Kalau udahan, baru minum teh, sahutnya. Kamu memangnya gak kasihan sama aku, Mas? Aku sudah diselingkuhi. Mau minum teh anget pagi-pagi aja gak boleh. Kini mataku sudah dipenuhi kaca-kaca. Drama queen. Maaf. Dia mengelus wajahku dan membiarkan aku pergi ke dapur. Mas Ibnu sudah bersiap-siap ketika aku masuk ke dalam kamar. Dasar laki-laki buaya darat. Mas minum dulu tehnya. Biar strong, ucapku sambil mengangsurkan cangkir teh dan tersenyum nakal. Makasih sayang. Dia melengkungkan bibirnya. Aku ke kamar mandi dulu sebentar. Mau bersih-bersih badan. Jangan lama-lama. Oke. Menautkan jari telunjuk dan ibu jariku membentuk huruf O. 10 menit kemudian, aku keluar dari kamar mandi dan Mas Ibnu sudah terlelap di atas pembaringan. Gegas diri ini menutupi tubuhnya, melaksanakan sholat subuh dan meletakkan bajuku di samping tubuh Mas Ibnu. Aku duduk di meja makan sambil menikmati nasi uduk buatan Empok Mela yang rasanya sudah tidak diragukan lagi. Sudah murah, enak pula. Tidak lupa juga membelikan sebungkus untuk Mas Ibnu. Karena hari ini tidak ada Lucy yang menyiapkan sarapan untuk laki-laki itu. Sekali-kalilah Mas Ibnu sarapan enak. Jangan makan masakan bidadari somplak itu terus. Kasihan. Jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 6 pagi. Gegas aku memesan ojek online untuk mengantarku berangkat ke toko dan terus menghubungi Mas Ibnu. Ketika sudah keluar dari rumah. Ada apa, sayang? Tanya Mas Ibnu dengan suara serak. Kamu sudah bangun? Sudah siang. Ayo berangkat kerja. Nanti kalau kamu gak kerja, siapa yang bayar? Biaya rumah sakit Lucy. Jawabku panjang kali lebar. Duh, masih pagi, Mai. Jangan bahas dia. Tumben gak mau dibahas gundiknya. Gerundelku dalam hati. Ya sudah, Mas mandi dulu. Kamu hati-hati di tempat kerja. Jangan genit-genit sama Bram. Dih, siapa yang genit? Saya masih punya harga diri kali. Jadi gak mungkin godain laki-laki yang bukan mahramku. Iya, Mas. Assalamualaikum. Lekas memutuskan sambungan telepon dan memasukkan gawaiku ke dalam tas. Sebenarnya aku kasihan sama Mas Ibnu karena setiap kali dia meminta jatah, aku selalu menolaknya. Tetapi mau bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur jijik saat membayangkan dia sedang bermadu kasih dengan Lucy. Aku tidak mau menghisap permen bekas orang lain. Kecuali kalau sudah dia sterilkan. Sudah sampai, Bu, ucap driver ojek online seraya memarkirkan motornya di depan kios. Aku melepas helm, menyodorkan 3 lembar puluhan ribu, lalu segera mengambil anak kunci untuk membuka toko. Assalamualaikum, Mailah, sapa Abraham yang tiba-tiba sudah berada di belakangku. Waalaikumsalam, Bram. Tumben
Pagi-pagi ke sini, jawabku, sambil membuka rolling door dan mulai mengeluarkan bunga yang biasa aku pajang. Emang gak boleh ya? Abraham mengenyahkan di kursi rotan sambil menatapku. Tentu bolehlah, kan kamu bosnya. Aku duduk di sebelahnya, berjarak lebih dari 1 meter, sesuai anjuran pemerintah. Andita kemana? Kok belum sampai? Aku mengulum senyum mendengar dia mencari Andita. Pantas saja, pagi buta sudah sampai ke kios. Ada yang dia rindukan, toh rupanya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Dikasih apa kamu hari ini sama Ibnu? Apaan sih? Aku memonyongkan bibir, kemudian meneguk teh hangat yang aku bawa dari rumah. Kamu manis kalau lagi ngambek, Mai. Gak mempan pujian. Noh, yang kamu cari udah dateng. Aku menunjuk ke arah Andita dengan mengangkat dagu. Gadis itu tersenyum ketika menyadari sedang diperhatikan oleh laki-laki berambut panjang itu. Maaf, Bu Mai, Pak Bram, saya datang terlambat. Soalnya tadi ban motor bapak kempes, jadi harus tempel ban dulu, ucapnya sembari menyalamiku. Hanya terlambat 15 menitan. Gak apa-apa, asal jangan keseringan telat. Nanti gaji kamu dipotong 50% loh sama Bram. Dia langsung menoleh, menatap Abraham dengan mimik khawatir. Saya bercanda, An. Bram itu orangnya baik kok. Biar kata dia, tampangnya sangar, kayak preman, tapi hatinya kayak malaikat. Pujiku berlebihan. Andita kembali tersenyum malu-malu dan melirik Abraham. Ya sudah, Mai, saya permisi pulang dulu. Mau pulang ke Cirebon soalnya. Emak nyariin terus. Dia nanyain kapan saya mau pulang bawa Lucy, calon mantunya. Bikin liar palap api, rutuknya sambil memegangi kepala. Kamu kasih tahu emak pelan-pelan kalau kamu gak jadi nikah sama dia, Bram. Lagian kamu beruntung loh, Allah menunjukkan kepada kamu siapa Lucy sebenarnya sebelum kamu menikah dengan dia. Gak kayak aku yang... Aku menggantung kalimat karena kata-kata yang hendak keluar tercekat di kerongkongan. Dua bulir kristal kembali menyembul di kedua sudut netraku. Sakit, perih, semuanya bercampur menjadi satu, membuat goresan luka di dada. Jangan nangis, Mai. Bukankah aku sudah pernah bilang, orang seperti Lucy dan Ibnu itu tidak pantas untuk ditangisi. Abraham menyodorkan sapu tangannya. Yang kemarin saja belum aku kembalikan loh, Bram. Berusaha mengulas senyum di depan lelaki berambut panjang itu. Gak apa-apa, buat kenang-kenangan. Dia lalu melenggang pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Bersambung.